Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat, Ibu Tiarita Brusur Bakti SH, menghadiri kegiatan Halal Bihalal Partai Golkar Sumatera Utara yang dilaksanakan di kantor Golkar Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan pada Sabtu 27 April 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Musa Rajiksa, Esos Mhum, bersama seluruh Ketua DPD Golkar seprovinsi Sumatera Utara dan organisasi yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar. Ziarah menziarahi tutur dan kata yang sopan. Partai Golkar dalam kegiatan tersebut juga memberikan semangat kepada para kader yang belum terpilih menjadi anggota dewan dengan memberikan upah-upah agar semangatnya kembali lagi. Memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Sudah saatnya kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara adalah milik kita. Sumatera Utara adalah ladang karya kita. Kita Sumatera Utara adalah tumpah kita. Ayo kita ucapkan bismillah. Kedua ini adalah pemimpin kita. Seolah berdua kita, sahaja kita berjuang bersama. Saya sependapat dengan Ketua Datuk Yang Sah. Jangan galau, jangan risau. Tuhan Maha tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Percayalah itu. Karena Tuhan telah merintahkan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Tuhan tidak pernah merubah nasib suatu ketua Partai Golkar. Kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki, maka kita harus bersatu untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara. Bukan masalah pribadinya Pak Ejek, tapi simbol Partai Golkar Sumatera Utara dan simbol kemenangan Partai Golkar Sumatera Utara di bawah Pak Ejek wajar dihargai oleh pihak manapun. Kita sangat yakin, dan saya sudah keliling Sumatera Utara. Hampir tidak ada suara rakyat yang tidak minta Pak Ejek untuk calon gubernur Sumatera Utara. Ini perjuangan kita belum selesai, karena tahun 2024 kita tahu ini adalah pesta politik secara serentak, baik pileg, pilpres, dan pilkada. Bentar lagi di bulan November, tepatnya tanggal 27 November, kita akan ada pilkada serentak tingkat kabupaten, kota, untuk memilih wali kota dan wakil bupati dan wakilnya, juga gubernur wakilnya. Ini perjuangan harus juga sama-sama kita berjuang. Target ketua umum kita insya Allah bisa capai target 60% kemenangan pilkada. Tidak bisa juga ini hanya slogan. Harus kita gunakan dengan melihat strategi-strategi di daerah. Kesempatan-kesempatan yang kita lihat, peluang baik dari kader sendiri ataupun di luar kader Partai Golkar. Itulah yang kita semua sudah tahu, dari DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan untuk calon-calon kepala daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Dan surat penugasan ini belum menjadi keputusan, karena nanti akan muncul rekomendasi akan dikeluarkan Ketua DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Dan menyadari juga pastilah ada kegundahan, kegelisahan, karena kemarin yang untuk tingkat provinsi surat penugasan ada nama saya, ada juga nama saudara Bobi Nasution. Tapi tidak juga ini menjadikan rasa kecewa, tidak.
karena ini penugasan ini adalah penugasan. Tujuannya apa? Seperti saya sampaikan tadi, inilah mesti ada strategi cara-cara kemenangan kita. Saya inginkan, pasti Ketua Umum menginginkan Partai Golkar menang, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Putusan apapun itu kita serahkan kepada Ketua Umum nanti. Yang penting kita sama-sama berjuang. Dan saya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya sekalian, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita untuk meraih kemenangan. Banyak yang bertanya juga pada saat saya ke Jepang, baik kawan-kawan dari media, banyak yang WA saya menanyakan bagaimana tentang ini. Karena kemarin kita ada kegiatan kumpulan calon-calon kepala daerah untuk kedua kalinya di DPP yang mendapatkan surat penugasan. Bagi saya ini tidak ada masalah, karena tingkat di kabupaten kota pun surat penugasan ini tidak hanya satu, ada yang 2, bahkan ada yang 3. Tidak juga begini, tapi mungkin karena tingkat provinsi ini menjadi pandangan. Tapi kita bersyukur ternyata di Sumatera Utara Golkar diperhitungkan sampai diperhatikan betul tentang penugasan ini. Secara nasional pun memperhatikan. Jadi kawan-kawan saudara-saudari saya sekalian, saya kemarin sudah bertemu Ketua Umum dan sudah menyampaikan kali sini kawan-kawan media kepada saya belum menjawab, baik WA, baik telepon, karena saya pikir nanti pas waktunya kita akan bicara. Tapi dengan izin Ketua Umum bahwa penugasan ini bukan akhir urusan, Pak Ijen silahkan bekerja. Nanti kita lihat hasil surveinya seperti apa. Saudara Bobi, kemarin di Jakarta saya menghubungi Saudara Bobi dan kami bertemu bersama, dan saya sampaikan karena Bobi belum bertemu saya untuk menyampaikan yang kawan mungkin baca ya. Akhirnya kami bertemu kemarin sebelum beliau berangkat umroh, dan saya sudah sampaikan bahwa penugasan ini adalah untuk kita berdua, tapi bukan jadi persaingan atau permusuhan. Kita sama-sama, nanti biarlah Ketua Umum yang menentukan siapa, dan kita sama-sama bergerak, biarlah masyarakat menilai dan hasil survei nanti akan DPP akan ada. Kesempatan ini, kalau ditanya bagaimana Pak Ijen ke depan, siap atau tidak, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Kalau memang nanti Allah mengizinkan, karena apapun usaha kita, semuanya ketentuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Pada kesempatan ini kami memohon doa kepada seluruh alim ulama, kepada seluruh pemuka agama. Doakan agar Sumatera Utara mendapatkan pemimpin yang amanah. Kita semua harus berdoa, siapapun itu, yang penting adalah amanah, yang memikirkan rakyat, yang memikirkan Sumatera Utara dan bangsa negara ini, dan menjaga kekompakan dan kebersamaan. Dan juga saya memohon juga secara pribadi doa kepada orang-orang Golkar, alim ulama, kepada saudara-saudara, pada seluruhnya kader Partai Golkar dan rakyat Sumatera Utara. Semoga dalam perjalanan ini ke depan tidaklah menjadi keributan, tidaklah menjadi perpecahan, baik antara kita, keluarga besar Partai Golkar, dan seluruh lapisan masyarakat. Perjuangan ini bukanlah akhir daripada kehidupan, bukan akhir juga daripada pencapaian prestasi ataupun pencapaian segala sesuatu. Tadi kita sama-sama sudah melihat saudara-saudara kita yang tak berhasil mencalek, tetap kita tepuk tawa. Kenapa? Filosofinya bahwa memberikan semangat.
Bukan berarti tak jadi caleg terus tak mau ngapa-ngapain. Ketentuan itu sudah ada, tercatat. Siapa yang akan jadi caleg, siapa yang tidak. Ya kemarin kita juga lihat sama-sama, ada anggota DPR yang sudah berapa periode, ternyata tak ada. Ada yang baru yang tak kita sangka-sangka ternyata jadi. Saya bersyukur dan berterima kasih, baru pengalaman pertama mengikuti caleg kemarin dengan berbagai dinamika yang saya lihat. Kalau pilkada sudah pernah saya ikuti pada saat periode yang lalu sebagai wakil gubernur. Kalau pilkada calon itu 2 pasang atau 3 pasang. Ada di masyarakat ya lebih mudah dan lebih bukan mudah seperti apa, tapi dibandingkan caleg saya sampaikan satu dapil itu dari Golkar aja udah 10, belum lagi partai lain dengan cerita yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah walaupun baru pertama saya mendapatkan suara dari kita seluruh calon partai Golkar yang tertinggi 190.990 suara. Pas bulan tuh saya bersuka angka 9 banyak 9 juga. Dan perolehan ini bukan semata-mata karena pribadi saya, tapi karena bantuan semua masyarakat yang mempercayakan dan seluruh partai Golkar. Bapak Ibu, saudara-saudari saya sekalian, kita tetap terus bersama, kita berjuang bersama. Baik itu nanti yang akan menjadi calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar. Sekarang ini saatnya kita bekerja. Kawan-kawan juga yang mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah kabupaten kota, saya minta juga harus bekerja dari mulai sekarang. Karena secara kita Partai Golkar, salah satu penilaian itu adalah hasil survei. Walaupun nanti ada penilaian lain. Hasil survei ini sudah kita sampaikan pada seluruhnya. Akan ada 3 kali survei, 3 tahap survei. Walaupun nanti yang pertama survei hasil belum baik, kami berharap survei kedua akan ada peningkatan sampai dengan survei ketiga. Kalaupun nanti siapa yang direkomendasikan dari DPP tidak besar juga menjadi kekecewaan. Harus terus kita berjuang bersama. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita hari ini, dalam silaturahim kita ini semakin mendekatkan kita dan semakin memberikan semangat kita. Sekali lagi kami mohon seluruhnya kita jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Semoga Partai Golkar pilkada ini bisa meraih kemenangan 60% bersama kawan-kawan saudara-saudara kita dari partai politik lain juga. Penugasan yang diberikan terhadap para calon-calon kepala daerah ini tentu ini akan berproses, nanti akan dievaluasi oleh DPP seiring dengan proses dan dinamika nanti yang berjalan di DPP Partai Golkar. Tapi secara khusus kita ingin mengatakan bahwa khusus penugasan terhadap Pak Ijen itu sudah sangat paripurna. Karena biar bagaimanapun capaiannya sudah terlihat dari Pileg, kabupaten kota dan juga provinsi yang sampai nasional yang capaiannya sangat meningkat drastis. Kalau saya berpikiran secara pribadi, ini tanda-tanda alam untuk kemudian bisa kita rebut gubernur Sumatera Utara yang akan datang. Alam Sumatera Utara lagi berpihak kepada Partai Golkar untuk menjelang pilkada gubernur dan juga pilkada kabupaten kota di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara. Nah, untuk mencapai ini Bapak Ibu sekalian, khususnya kader-kader Golkar dan juga teman-teman fraksi di semua jenjang, untuk mencapai kemenangan ini maka membutuhkan kekompakan kita semua di semua jenjang.
Tapi jumlah perolehan suara dan kursi sudah dipastikan insya Allah tidak akan ada perubahan. Baik itu tingkat nasional DPR RI mencapai kami 8 kursi, baik juga Provinsi Sumatera Utara memperoleh 22 kursi dan nantinya akan mendapatkan jabatan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga di kabupaten kota perolehan 284 kursi dari 208 kursi dari 33 kabupaten kota, 14 kabupaten pimpinan DPRD, ketua DPRD, 16 menjadi unsur wakil pimpinan DPRD dan 3 fraksi dari DPRD kabupaten kota. Ini kami sampaikan dari pencapaian pileg, dan kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang sudah memberikan dukungan pilihan kepada wakil-wakil rakyat dari Partai Golkar baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dan juga DPR RI. Dan saya juga kemarin sebagai caleg DPR RI Dapil Sumut 1, alhamdulillah mendapatkan jumlah suara terbesar dari seluruh caleg Partai Golkar untuk DPR RI sebanyak 190.990 suara. Dan untuk capaian secara keseluruhan anggota DPR RI dari seluruh partai yang terpilih Sumatera Utara, posisi saya posisi kedua suara terbesar. Dan mudah-mudahan apapun yang ini kami capai bukan hanya kerja kami, tapi kerja seluruhnya dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruhnya. Dan alhamdulillah kita semua bersyukur pileg, pilpres kemarin Sumatera Utara dan secara nasional seluruhnya berjalan dengan aman dan damai. Dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka, dan kemarin sudah kita sama-sama melihat sudah disahkan secara resmi. Dan mudah-mudahan ke depan nantinya dalam pilkada yang secara serentak juga tepatnya tanggal 27 November 2024, khususnya kita di Sumatera Utara, kami dari Partai Golkar memasang target sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, kemenangan insya Allah bisa kami capai 60% untuk menjadi kepala daerah yang ada di Sumatera Utara dan juga tingkat nasional.